Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Niken Dewi Arifisanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Global Surya, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Seperti yang telah Ibu dan Bapak pelajari di modul sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, dan minat yang berbeda pula. Dengan kondisi siswa yang berbeda tersebut, guru berusaha untuk terus menyiapkan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan siswa sesuai dengan karakternya masing-masing. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pertama, guru perlu memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi siswa untuk belajar, kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Kaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui. Selanjutnya, aspek minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dalam hal ini, minat murid dapat menjadi motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menerapkan strategi berikut ini, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid.
Sedangkan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, maka selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya, seperti filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Maka pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu bentuk nyata dari cara pendidik menuntun siswa sesuai dengan karakternya masing-masing. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, maka pembelajaran di kelas harus dirancang sesuai dengan kebutuhan individu murid. Membangun budaya positif merupakan salah satu aspek yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, maka guru dapat lebih memahami peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.